Hai everyone, kembali lagi nih. Kali ini pada pembelajaran IoT, Internet of Things. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum keempat, yaitu mensimulasikan server registration menggunakan Cisco Packet Tracker bersama saya, Salwa Aulia Hamidah, dengan NIM 220512040005 dari kelas Teknik Informatika A 2022. Nah, di sini saya sudah menyusun beberapa komponennya ya. Nah, di sini terdapat rumah satu dan rumah dua. Di masing-masing rumah ini membutuhkan satu lampu, satu jendela, dan satu home router. Lalu juga membutuhkan server IoT dan DNS, satu router, satu central office server, satu cell tower, dan satu smartphone. Lalu kita setting semua komponen ini agar bisa terhubung dengan server dan smartphone. Lalu kita di sini klik lampu di bagian config ya. Nah, ini bagian wirelessnya, SSID-nya diganti rumah satu. Semua komponen di rumah satu diganti gitu ya SSID-nya. Oke, kita ke jendela, wireless, lalu SSID-nya ganti rumah satu. Di home router juga sama nih. Kita tunggu. Nah, di bagian wireless ini juga, ini rumah satu ya. Oke, selanjutnya di rumah dua juga sama nih. Bagian wireless dan SSID-nya ganti rumah dua. Lanjut di jendela juga sama. Ganti rumah dua. Home router juga sama. Kita tunggu. Ini. Oke, ganti rumah dua juga ya. Oke, selanjutnya kita setting home router di rumah satu dulu nih. Nah, di sini kita setting ya di bagian config lalu internet. Ini IP config-nya diganti static ya, jangan lupa. Lalu isikan IP address, subnet max, default gateway, DNS server seperti yang tertera. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian LAN nih. Kita juga isikan IP config, ada IP address, subnet max. Di sini IP address-nya 10.1. Oke. Selanjutnya kita setting home router rumah 2. Kita klik. Oke, kita ke internet juga. Ini kita isikan IP config-nya diganti static. Jangan lupa ini juga IP address, subnet mask, gateway, DNS servernya diisi ya, seperti ini, sesuai gambar yang tertera. Setelah itu kita ke bagian LAN. Kita isi juga IP address dan subnet max-nya, tapi di sini kita ganti 20.1. Kalau rumah satu tadi 10.1 ya. Oke, selesai. Lalu kita setting router utamanya. Ini. Nah, kita ke config. Oh, sebelum itu kita ke physical. Jangan lupa ini di-off-kan dulu ya untuk menambahkan PT routernya di sini agar mendapatkan fast Ethernet 1 sampai 4. Oke. Ini yang CFE kita geser di sini sampai 4. Setelah itu jangan lupa di-on-kan lagi. Sambil menunggu kita setting di bagian config static. Nah, ini kita isikan dulu nih static routernya. Isikan networknya max dan next hop. Setelah itu jangan lupa di add. Nah, isikan sebanyak 4 kali sesuai yang tertera ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian fast Ethernet 1 nih. Nah, isi IP config-nya ya, ada IP address dan subnet mask-nya. Di sini IP address-nya 1.1. Jangan lupa di-on-kan ya per statusnya. Lalu kita ke fast Ethernet 2. Sama, kita isikan nih
tapi ini diganti 2.1 ya. Lalu jangan lupa di-on-kan. Fast Ethernet 3 juga sama, diganti 3.1, lalu jangan lupa di-on-kan per statusnya. Yang terakhir, Fast Ethernet 4, yaitu 4.1, jangan lupa di-on-kan juga. Isikan sesuai yang tertera ini ya, usahakan sama. Oke, selanjutnya kita setting server. Kita ke config. Nah, di sini jangan lupa diganti static ya, isikan default gateway DNS servernya seperti yang tertera. Oke, lalu ke Fast Ethernet 0. Di sini IP config-nya diganti static, isikan juga IP address dan subnet max-nya sesuai yang tertera. Jangan lupa di-on-kan. Oke, lalu kita ke bagian service. Kita klik IoT. Jangan lupa ini di-on-kan ya. Nah, ini untuk mendapatkan ini nanti saya jelaskan langkah-langkah selanjutnya. Lalu kita ke DNS, jangan lupa di-on-kan juga. Lalu kita tambahkan nih, namanya itu adalah iot.net. Ini di sini ketik iot.net. Addressnya di sini 192.168.1.2. Lalu tipenya A-record. Setelah itu di-add ya, jangan lupa. Oke, lalu kita coba nih, cek di desktop, bagian web browser. Kita tunggu. Nah, kita ketikkan iot.net. Oke, kalau belum memiliki akun, jangan lupa sign up dulu ya. Karena saya sudah memiliki akun, langsung kita sign in. Ini username-nya IoT, passwordnya juga IoT. Lalu sign in. Selesai, semuanya tersambung ya. Oke, lanjut nih. Kita ubah layanan di smartphone menjadi Telkomsel. Kita ke config, lalu ke bagian sel 1. Provider name-nya ini diganti Telkomsel ya. Jangan lupa ini port statusnya di-on-kan, lalu kita ke wireless. Ini port statusnya di-off-kan ya. Oke, selesai. Kita setting cell tower. Ini providernya juga diganti Telkomsel. Oke, lalu kita setting central office server. Ini juga providernya diganti Telkomsel ya. Lalu kita ke bagian backbone nih. Nah, IP config-nya diganti static juga ya, jangan lupa. Ini diisi IP address, subnet max, gateway, dan DNS servernya seperti yang tertera di layar. Seperti ini. Setelah selesai mengisikan itu, lalu kita ke bagian cell tower. Di cell tower ini isikan IP address dan subnet mask-nya juga 172.16.1.1. Oke, jika semua ini tadi sudah disetting, mari kita lakukan setting selanjutnya untuk mengubah IoT server ke remote server. Kita ke bagian lampu nih. Nah, di sini IoT servernya diganti ke remote server, lalu isikan server address-nya iot.net, username-nya IoT, password-nya juga IoT. Nah, di sini awalnya terdapat tulisan connect. Lalu klik connect, tunggu sampai connecting. Setelah itu kalau sudah muncul refresh ini tandanya sudah terconnect. Oke, mari kita ke jendela 1 juga. Jendela rumah 1 sama. Kita ganti IoT servernya ke remote server. Isikan server address-nya iot.net, username-nya IoT, password-nya IoT. Jangan lupa konekkan juga. Jika sudah refresh berarti sudah tersambung. Lalu kita setting juga untuk lampu 2. Sama IoT servernya ganti remote server. Isikan hal yang sama iot.net, IoT, dan IoT. Lalu konekkan. Jika sudah, lanjut ke jendela 2.
sama bagian setting ya. Lalu IoT servernya ganti remote server, isikan server addressnya iot.net, username-nya IoT, passwordnya IoT. Lalu dikonekkan ya. Oke, setelah itu kita coba nih, apakah semua komponen ini sudah tersambung dengan cara mengirimkan simple PDU ya. Ini dari lampu 1 ke server. Oke, sudah sukses. Dari jendela 1 ke server. Lagi dari rumah 2 ini lampu ke server juga dan jendela ke server. Oke, semuanya sudah sukses. Setelah semuanya itu sukses, mari kita lakukan monitoring dari smartphone melalui web browser. Kita klik smartphone, kita ke desktop, nah kita ke web browser untuk melakukan monitoring dari jarak jauh ya menggunakan handphone. Oke, di sini ketikkan iot.net. Jika tidak bisa langsung pakai IP server 192.168.1.2. Oke, lanjut. Karena saya sudah sync up, langsung sync in aja ya. Username-nya IoT, passwordnya IoT. Sync in. Oke, kita sudah bisa memonitoring lampu dan jendela dari jarak jauh menggunakan handphone ya. Kita lihat. Nah, di sini lampu 1 yang berada di rumah 1 ini bisa kita kendalikan dari handphone. Ini lampunya mati, lalu bisa lampu remang dan lampu yang terang. Lalu kita coba untuk buka jendela nih di rumah 1. Diklik hijau artinya jendela terbuka. Oke, selanjutnya kita coba lampu di rumah 2 nih. Kita nyalakan remang dan ini nyala paling terang di sini ya. Nah, kita ke jendela rumah 2 ini. Masih tertutup, kita coba buka. Ya, berhasil terbuka. Ini kita kontrol dari jarak jauh. Bisa juga kita kontrol dari jarak dekat atau manual nih. Dengan cara klik ALT lalu klik jendela, udah tertutup lagi. Klik lampu dan otomatis mati. Sama juga di rumah 2. Seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan pada praktikum keempat ini. Server registration dengan Cisco Packet Tracker. Thank you everyone. See you.